Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisel Kodri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait tugas makalah, hukum lembaga pembiayaan. Yang dimana makalah ini berjudul tinjauan hukum atas klausul pemutusan sepihak dalam perjanjian leasing oleh lembaga pembiayaan. Topik ini penting untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan pelindungan hak-hak yang ada di dalam perjanjian dalam praktek pembiayaan yang ada di hukum lembaga pembiayaan. Dalam praktik leasing atau pembiayaan konsumen, seringkali terdapat klausul ataupun perjanjian yang memberikan hak kepada lembaga pembiayaan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak. Klausul semacam ini sering dimasukkan dalam bentuk perjanjian baku, di mana konsumen tidak memiliki posisi tawar-menawar untuk bernegosiasi. Padahal, menurut Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap perjanjian harus mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan terkadang menyisipkan klausul yang justru memberatkan konsumen tanpa ruang musyawarah atau penyelesaian sengketa yang adil. Menurut saya, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan konsumen karena tidak memberikan kesempatan yang setara kepada pihak debitur untuk mempertahankan haknya. Di sini saya mengambil rumusan masalah terkait bagaimana ketentuan hukum perdata dalam perlindungan konsumen di Indonesia mengatur keberadaan klausul pemutusan sepihak dalam perjanjian leasing. Dan apakah klausul tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam hukum perjanjian? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa keabsahan klausul pemutusan sepihak menurut hukum positif yang ada di Indonesia, serta menilai kesesuaian dengan prinsip dasar kontrak dan juga perlindungan konsumen dalam hukum lembaga pembiayaan. Pertama, secara hukum perdata, pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yaitu asas susah pandang. Namun, jika klausul dalam perjanjian disusun secara sepihak dan menimbulkan ketimpangan, maka klausul tersebut dapat dikritisi dari asas kebebasan berkontrak yang tidak absolut. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk secara sepihak mengubah atau mengakhiri perjanjian. Hal ini berarti klausul pemutusan kontrak secara sepihak yang diberlakukan tanpa musyawarah jelas melanggar hukum positif yang berlaku. Jika kita tinjau dari aspek keadilan, maka klausul ini jelas menimbulkan kerugian sepihak bagi konsumen. Lembaga pembiayaan seolah memiliki posisi yang sangat dominan dan mampu mengakhiri hubungan kontrak secara sepihak tanpa memberikan jalan keluar yang wajar bagi konsumen. Dari segi kepastian hukum, klausul tersebut juga menimbulkan ketidakpastian. Konsumen tidak tahu kapan perjanjian dapat dihentikan secara tiba-tiba tanpa dasar ataupun tanpa penyelesaian. Sedangkan dari prinsip keseimbangan, klausul ini memberikan ketimpangan hak dan juga kewajiban. Satu pihak, yaitu lembaga pembiayaan, memiliki kontrol luas atas keberlangsungan kontrak, sementara konsumen dalam posisi yang lemah. Kesimpulannya, dapat kita ambil bahwa klausul pemutusan sepihak dalam perjanjian leasing yang dibuat secara sepihak oleh lembaga pembiayaan tidak sejalan dengan hukum perdata Indonesia. Namun undang-undang perlindungan konsumen. Klausul semacam ini melanggar prinsip keadilan, merusak kepastian hukum, dan mengganggu keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, klausul pemutusan kontrak secara sepihak seharusnya tidak dapat diberlakukan begitu saja tanpa kontrol hukum yang ketat dan perlindungan terhadap konsumen. Demikian pemaparan dari saya. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bahwa hukum kontrak bukan hanya soal kesepakatan, tetapi juga soal perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah secara ekonomi maupun posisi tawar.
Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di diskusi yang selanjutnya.